kalau seperti ini jumlah ngawuriyah gitu. Ngawur ini, dan ini sering terjadi di dalam Syajarah Mubarakah. Masa kitab kayak gini mau dipakai kelas peneliti? Ya, tidak perlu kelas peneliti kalau cuma seperti ini. Anak yang duduk di kelas sanawiyah bisa mengarang kitab seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa Al-Fakir sampaikan mengenai Syajarah Mubarakah. Kemudian tadi diteruskan oleh Gus Rumail Abbas. Di sana beliau lebih mengedepankan manuskrip. Kemudian ada Habib Idrus Al-Masyhur, tentang disebut tesis saja sudah gak bisa. Nah, di sini Al-Fakir ingin memberitahukan kepada para netizen bahwa orangnya saja, andaikan kita ajukan ke dosen, ditolak oleh dosen. Kenapa? Karena karyanya ini sangat banyak yang bertentangan dengan standar-standar ilmiah. Ini beneran. Al-Fakir di pesantren dulu jurusan tafsir hadis, Ustaz. Sejauh Al-Fakir mempelajari jarhu wa ta'dil, sejauh Al-Fakir mempelajari ilmu hadis dan macam-macamnya. Padahal kalau kita lihat ilmu hadis itu lebih tinggi daripada ilmu nasab, jauh. Ma baina sama'i wa sumur. Nah, ilmu hadis saja dari 5 syarat hadis sahih tidak ada yang nanya manuskrip. Yang ditanyakan apa? Kredibilitas orangnya. Jadi sebelum kita menerima sebuah riwayat, orangnya dulu yang dilihat. Kalau orangnya sudah hasil comot-comot Google, pendapat ulama ditolak, tidak pernah ada ketikan fikoh dari siapapun, tidak pernah ada julukan mausuk dari siapapun, tidak pernah. Ya. Lalu menolak para ulama yang sudah tingkat muhakkik mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau di dalam Basul Masail kita dengar kalimat Ibnu Hajar, kita gemeter, Pak. Langsung taslim kalau kita. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar saja ditolak, berarti Hajar beneran dia, Pak. Ya. Seperti itu kira-kira. Nah, ketika orang ini kredibilitasnya sudah tidak bisa dipercaya, maka tidak usah baca karyanya, percuma. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau mengatakan man ta'allama milal awraq yuqalu lahu sahafi falaysa bi'alim. Orang yang hanya belajar dari buku tidak bisa disebut alim, itu hanya sahafi, tukang-tukang buka buku. Wa innamal ilmu bita'allum min afwahil ulama. Ilmu itu bisa didapatkan langsung talaki dari lisan para ulama. Pernahkah dia belajar ilmu nasab? Pernahkah punya guru ilmu nasab? Pernahkah tercatat dalam sejarah dia pernah daftar dari jadi nasabah? Kalau nasabah BRI mungkin iya. Kalau nasabah bermakna ulama nasab, tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa? Karena ini menjadi standar. Islam itu asbabul ilmi thalathatun, kan begitu kan? Sebab-sebab kita dapat tahu kepada sebuah kebenaran ada 3. Yang nomor 2 kata Imam As-Safaraini dalam kitab Lawami'ul Anwar adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dilihat dari apa? Kredibilitas orangnya. Kalau orangnya sudah tidak meyakinkan, ngapain kita percaya sama omongan apalagi karyanya? Dari dulu seperti itu. Kita kalau diajari hadis, yang pertama ittisalus sanad, orangnya yang dibahas. Yang kedua adalatur rawi, orangnya yang dibahas. Yang ketiga ad-dhabt, dhabt sodr, dhabt kitab, orangnya lagi yang dibahas. Yang keempat syad, tidak bertentangan antara rawi yang fikoh dengan yang lebih fikoh, orangnya lagi yang dibahas. Yang kelima tidak terjadi ilat, ngomongnya agak ngawur, orangnya lagi yang dibahas. Tidak ada hadis itu. Mana manuskripnya yang lebih tua dari Sahih Bukhari? Mudhiyar, Pak. Hadis-hadis Sahih itu mudhiyar, jangan diadik gitu itu. Kenapa? Karena bisa hilang semua. Nah, kenapa kemudian ilmu nasab yang jauh di bawahnya ilmu hadis kemudian sok-sokan mau nanya manuskrip kitab sezaman? Dan orang pertama kali yang melanggar tentang aturan sezaman adalah Kiai Imaduddin sendiri. Kita buktikan. Ketika Kiai Imaduddin ingin memindah nasab Sunan Gunung Jati, saudara, yang awalnya beliau memiliki manuskrip tahun 1033, beliau manuskripnya tahun 1033, mau dipindah dari Ubaidillah kepada Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim wafatnya tahun 183 Hijriah. Antara 183 mau dinaikkan ya kepada 1033 yang berarti abad 11 awal, itu terpaut 850 tahun. Coba kita tanya, mana manuskrip zamannya? 850 tahun terpaut, kita tunggu sampai kita poligami semua. Gak mungkin bisa, saudara, gitu. Kan mending balik ke Ubaidillah 550 tahun kan, dipindah ke Musa Al-Kadzim jadi 850. Seperti itu. Jadi ketika dia menetapkan syarat kitab sezaman, maka dialah orang pertama kali yang melanggar aturan itu sendiri.
Atau ketika dia menjelaskan Al-Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad yang wafat pada tahun 230 Hijriah, punya anak lagi yang bernama Isa wafat pada tahun 270 Hijriah, tapi berdalil pakai kitab abad ke-6, kan luwet. Yang dipakai Tahdzibul Ansab, yang dipakai Al-Syajarah Mubarakah abad ke-5 ke-6, yang dihukumi adalah orang abad ke-3. Kan dilanggar sendiri berarti aturan kitab sezamannya. Ini namanya blunder, standar janda, saudara. Ya. Ya. Memberi aturan tapi dilanggar sendiri. Makanya tidak heran ketika suatu saat Kiai Imad mempercayai, bahkan dengan tegas dia mempublikasikan keterangan bahwa ada Mufti Yaman Syamsuddin bin Syarafuddin membatalkan nasab Ba'alawi, padahal itu dari akun Facebook palsu. Secepat kilat dia langsung membatalkan. Coba ketika ada Imamul Yaman yang resmi menyatakan nasab Ba'alawi soheh, oh dipikir dulu. Bahkan dia memberikan standar janda kepada pentahkik Ba'alawi. Saya kasih contoh. Dia mengatakan kalau ada kitab ditahkik oleh kalangan Ba'alawi maka perlu dicurigai, kata dia. Nah, suatu saat dia itu tidak mau sama kitab Tuhfatuz Zaman yang ditahkik oleh Al-Habib Abdullah Al-Habashi, padahal beliau terkenal muhakkik yang terkenal di daerah Yaman. Nah, ketika Habib Abdullah bin Al-Habashi ini, Habib Abdullah Al-Habashi mengkritik Habib Salim bin Jindan, dipakai sama dia. Ini kan apa ini namanya? Ketika keuntungan itu ada pada dia, dia terima, tapi ketika tidak ada keuntungan dia tolak. Nah, kemudian istilah Abdullah dan Ubaidullah yang katanya dia dua orang, saya teringat ketika diskusi dengan teman-teman ya, lintas agama. Biasanya teman-teman Kristen rata-rata mengatakan Yesus dan Nabi Isa itu beda orang. Beda orang. Padahal kalau kita lihat dalam penelitian para pakar dari kalangan kekristenan, ya satu orang, buktinya ada gereja namanya Isa Al-Masih. Itu perspektif ya. Dalam pakar itu mengatakan sama. Nah, ini Abdullah sama Ubaidillah beda orang katanya. Padahal itu sebenarnya sudah sering terjadi di dalam kitab-kitab nasab. Contoh Tahdzibul Ansab, Asy-Syajarah Al-Mubarakah menulis Abdullah bin Ahmad Al-Karkuroh atau Kirkuroh, daerah Irak kalau kata Gus Rumel. Irak itu selatannya Condet, Pak. Nah, itu tertulis Ubaidullah di dalam Tahdzibul Ansab, orangnya sama itu. Ya. Atau Abdullah bin Husain Asy-Syajari tertulis di dalam Syajarah Mubarakah. Di Tahdzibul Ansab tertulis Ubaidullah bin Husain Asy-Syajari, sama saja itu. Itu dipermasalahkan, bayangkan sekecil itu menjadi masalah. Nah, apalagi ketika penyebutan manuskrip tadi ya, as-suluk berjarak, berlompat. Oh, ini berarti tidak kredibel. Berarti Abdullah yang ada di dalam as-suluk bukan Abdullah, adalah keturunannya Ba'alawi. Hanya gara-gara penyebutannya loncat. Padahal penyebutan loncat-loncat itu sudah sering terjadi. Bahkan sejak zamannya Nabi Isa, Pak. Kalau kita buka di dalam Matius 1 ayat 11 Perjanjian Baru, ketika Nabi Isa disebutkan silsilahnya, itu antara bapak langsung ke kakek gitu. Maksudnya hal seperti itu biasa gitu loh. Gak perlu diperdebatkan, guys, gitu. Nah, tapi kok jadi masalah kepada orang ini? Berarti orangnya yang bermasalah, bukan manuskripnya. Dan buktinya, ini saya kasih contoh ini ya. Ini sebenarnya ini perkara yang biasa terjadi sebenarnya. Nah, dia ketika memahami manuskrip Al-Janadi, gara-gara diloncat-loncat dia itu langsung mengatakan palsu. Berarti bukan Abdullah keturunan Ba'alawi. Padahal pada tanggal 3 September 2023 yang diadakan pertemuan di rumahnya Kiai Haji Rohimuddin Nawawi, di sana saat itu Kiai Imad dengan teman-temannya ingin menyambungkan nasab Wali Songo kepada Musa Al-Kadzim, dan saat itu ada 11 manuskrip yang mereka gunakan. Nah, ketika menggunakan manuskrip yang 11 ini, ternyata tidak ada satupun manuskrip yang disebut secara urut. Bahkan manuskrip Bangkalan pada tahun 1624 Masehi atau 1033 Hijriah. Di sana ketika disebutkan Sunan Bonang anak dari Sunan Ampel, dan Sunan Ampel dengan Sunan Gunung Jati satu kakek bertemu kepada Syekh Jumadil Kubro, dan di sana penyebutan ayahnya loncat-loncat juga. Langsung ditetapkan, oh berdasarkan manuskrip ini berarti Wali Songo ke Musa Al-Kadzim. Giran Ba'alawi dibatalkan itu. Kan keren. Ini namanya standar janda, seperti itu. Atau kalau kita lihat di beberapa kitab,
mengenai Abul Ghanaim Ad-Dajjaji contohnya. Kalau kita lihat di dalam kitab Bugyatul Talib tertulis akhbarona Abul Ghanaim Muhammad bin Ali Ad-Dajjaji. Tapi yang di tempat-tempat kitab lain penyebutannya loncat-loncat, bahkan ada yang hilang. Muhammad bin Ali bin Al-Hasan Abul Ghanaim Al-Ma'ruf bin Dajjaji. Itu di dalam kitab Tarikh Baghdad yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Atau di dalam kitab yang ditulis oleh Adz-Dzahabi, Syiaru A'lamin Nubala, tertulis Abul Ghanaim Muhammad bin Ali bin Hasan, lebih panjang. Apakah mereka itu berarti beda orang? Berarti banyak Dajjaji ini. Ini kalau Dajjaji ini Dajjat bermakna ayam, berarti ini KFC. Ini apa ini? Ini kan begitu nanti, Pak. Ayam geprek, ini Regis kan gitu. Beda-beda orang nanti. Enggak seperti itu. Jadi penulisan seperti itu sebenarnya sudah hal biasa di dalam dunia nasab. Cuma Kiai Imad mungkin terkejut. Makanya di sini Al-Fakir ketika Kiai Imad mengatakan begini. Kiai Imad mengatakan orang yang sudah tahu bahwa nasab Alawi batal, ternyata orang itu diam, maka semuanya berdosa. Nah, itu pernah diungkapkan tuh. Ya, pakai pakai kitab, ternyata sekarang beliau akan dimakan oleh kitabnya sendiri. Nah, ini ya. Beliau pakai kitab ya, Al-Wad'u fin Nasab Haidar Al-Hashimi, dibaca dengan tegas oleh beliau, wala yajuzu bihalin ayyaskutal insal ala munkarin alaihi lianna sukutahu alal kidhb fin nasabi yakunu kal ikrar fayakun ahadal kadhibin, kata dia. Jadi ketika kita sudah tahu nasab seseorang itu palsu, saudara, ternyata dia kok diam, maka kal ikror, dia seperti mengakui kepalsuan nasab, dan dia termasuk ahadal kadzibin, orang-orang yang setuju kepada kebohongan tersebut, dan dia berarti termasuk orang-orang yang bohong. Nah, ini maksudnya diam untuk siapa? Harus menjawab untuk siapa? Apakah seperti beliau? Oh tidak. Karena Al-Imam Al-Haidar Al-Hashimi dalam kitab Al-Wad'u fin Nasab ternyata membedakan, ada beberapa klarifikasi, ada beberapa spesifikasi tentang orang yang harus berbicara dalam hal ini. Nah, ini dibaca Al-Wad'u fin Nasab li Sayyid Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi, halaman 9-10. Al-Martabatu Tsalitsa, ada istilahnya nasibun hawin ghairu mutakhassis. Ada istilahnya orang yang belajar nasabnya itu amatiran. Nah, ini ada. Beliau menyebutkan ada orang yang belajar nasabnya amatiran, tidak pernah takhusus, tidak pernah ada gurunya, tidak tercatat pernah masuk di maktab apapun, ya. Maktab daimi tidak pernah, apalagi maktab sarimi tidak bisa, gitu. Nah, bagaimana kemudian orang yang nasibun hawin, yang amatiran ini, yang sama sekali tidak pernah belajar, wa yusamma nasib majazan la hakikotan huwa al-mushtagil bi ilmin nasab bila qanun wala mitsaq. Nah, jadi ada orang sibuk belajar ilmu nasab tapi tidak pakai ilmu nasab, kayak Murad Syukri tadi itu. Persis kayak Murad Syukri tadi. Akhirnya dia dikritik oleh beberapa orang karena tidak paham ilmu silsilah. Nah, ini di kitabnya yang beliau jadikan rujukan. Jadi yang maksudnya harus berbicara ketika ada nasab yang palsu, itu kapasitasnya siapa? Kalau cuma nasabun hawin, orang yang amatiran, maka dia tidak punya kapasitas sama sekali di sana. Yang bila konun. Kenapa? Karena salah satu kriteria ulama nasab yang pertama, ayat tasifa bil ilmil wasi. Yang pertama, ilmunya harus luas. Wa yatabahhar fima yaktubuh, harus mendalam terhadap apa yang dia catat. Kemudian wa ayyakuna daqiqon, dia harus dakik, teliti fi ifbatihi, dalam menetapkan sesuatu. Muhakkikon lima yudawin, ketika mencatat sesuatu harus benar-benar bisa mentahkik. Kalau dalam ilmu hadis istilahnya sudah dobet soder dia itu, ya, dobet soder. Kemudian waqawiyan bihujjatih, dalilnya kuat, bukan tidak disebutkan kayak tadi hanya gara-gara jumlah ismiyah ribut. Itu kan kelas sanawiyah kan seperti itu. Nah, kemudian mustakmilan li syuruti ilmin nasab wa thawabitihi wa dhawabiti, sesuai dengan ilmu nasab, batasannya, ketetapannya. Kalau keluar dari ilmu nasab, punya nasab sendiri, buat ilmu nasab sendiri, ini namanya nasibun hawin, orang ahli nasab yang amatiran, kalau kata Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi. Itu kitabnya Imad sendiri.
Nah, kemudian Imad mengatakan bahwa tesis saya ini adalah sebuah dalil yang wajib orang taklid kepada dia. Nah, ini ngawur lagi. Taklid itu apa? Sesuatu yang bisa ditakliti itu dalil apa? Kan dalil syar'i. Dalil syar'i itu kan ada dua. Kalau dalam kitab usul fikih, dalil syar'i ada dua. Ada mattafaqu alaihil ulama, ada dalil yang disepakati oleh para ulama, yaitu apa? Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ada yang mukhtalaf, seperti maslahah mursalah, saddan lidzari'ah, dan lain sebagainya. Nah, berarti Kiai Imad sedang memposisikan bahwa karya dia sedang sama dengan dalil syar'i, karena wajib bagi orang untuk taklid kepada karyanya. Nah, ini kan sudah ngawur sebenarnya. Kenapa ngawur? Karena dalam kitab-kitab usul fikih, salah satu syarat orang harus ditakliti adalah dia adalah ahlul ifta, harus ahli dalam berfatwa. Ketika ahli dalam berfatwa, kata Rasulullah, wa idza hakamal hakim tsumma ijtahada fa asaba falahu ajrani, dapat 2 pahala. Wa idza ijtahada fa asaba wa akhta'a falahu ajrun. Keren. Loh, ini enggak bisa apa-apa. Maksudnya tidak pernah tercatat pernah belajar nasab gitu loh, maksudnya tidak pernah tercatat ahli nasab gitu loh. Bahkan mungkin hadis Arba'in Nawawi saja gak hafal gitu loh. Kok bisa menyalahkan para ulama yang kredibilitasnya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, jadi secara dalil, kredibilitas, kemudian menjadikan karyanya sebagai setingkat dengan dalil syar'i, dia itu sudah ngawur sekali di sana. Sehingga orang-orang yang kemudian mengatakan wajib ikut pendapat dia karena sudah tidak ada, gak pernah ada. Pernahkah dulu ulama ahli nasab ketika bertemu dengan seseorang lalu tanya mana kitab sezamannya? Gak ada. Saya tunggu sampai saya poligami itu, Pak. Gak ada itu. Saya nyari di beberapa kitab itu mana kitab sezamannya, dan gak ada itu. Mungkin bisa ditanyakan kepada Habib Syekhon selama mengifbat orang, pernah nggak langsung ditanyakan kitab sezamannya mana? Kalau kitab sezaman ditanyakan, maka pencangkokan dari Sunan Gunung Jati kepada Musa Al-Kadzim, bayangkan 850 tahun, harus per abad itu, sebutkan semua kitab nasabnya itu. Sudah terlanjur diifbat itu kan? Entah kalau pindah lagi penisbatannya, entah kalau pindah lagi saya tidak tahu. Karena kalau sekarang A, kadang besok Z begitu. Nah, mungkin itu dulu ya bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak, tapi suara sudah habis. Ya, mungkin ya, jadi pertanyaan tadi tentang kitab sezaman itu buktikan dulu sebelum bertanya. Kan seperti ini. Dalam teori diskusi dalam usul fikih, ketika musuh ini, contoh ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang salafi, mereka biasanya bertanya begini kan, mana hadisnya, mana ayat Al-Qur'annya. Bertanya aja sudah salah seperti itu. Menentukan bahwa sebuah dalil hanya Quran dan hadis, itu salah cara bertanyanya. Kenapa? Karena dalil yang disepakati ada 4, Quran, ijma, hadis, dan sunnah, dan qiyas. Jadi ketika ada orang bertanya, saya maulid Nabi, mana dalil hadisnya? Cara bertanyanya secara teori ilmu usul fikih sudah salah cara bertanya gitu. Dia menentukan harus ada dalam satu dalil, padahal dalil itu bisa banyak. Yang disepakati para ulama adalah 4. Mana kitab sezamannya? Menentukan satu seperti itu, cara bertanyanya sudah salah. Teori diskusi dalam usul fikih. Entah kalau gak pernah belajar usul fikih, saya tidak tahu. Sekian, terima kasih. Baik, saudara Wafi nih. Jadi memang kalau saudara Wafi ini punya retorika bicara yang luar biasa, karena Sayyidus Syabab kan, terkenal sekarang sudah di TikTok. Tapi apa yang disampaikan tadi memang merangkum dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada beberapa hal dan mudah-mudahan ini saya nggak bisa menyimpulkan ya, tadi sepertinya semua hal yang tadi disampaikan sama Gus Wafi, tinggal nanti sahabat-sahabat sekalian lihat, sahabat-sahabat sekalian dengarkan. Nah, jadi nasihat dari saudara Wafi. Saya juga tidak ada pertanyaan ini, karena memang beberapa pertanyaan-pertanyaan saya sudah dijawab di beberapa sesi sebelumnya. Ini ada yang mau
menambahkan terakhir baik, baik. moderator, Baik. masih ada satu materi lagi, Oh, satu slide-nya materi sudah lagi. dibuat tapi singkat. Baik. Ya, siapa yang Di akan antara menyampaikan? penyebab penyimpangan ini adalah adanya kebohongan-kebohongan publik Oh, yang baik. dilakukan di dalam penelitian ini. Baik. Ini yang akan menyampaikan Syed Muhammad As-Segaf. Baik, baik. Kita akan kemudian kembali akan dipaparkan oleh saudara Muhammad As-Segaf terkait dengan hal ini. Baik. Karena sekarang sudah jam 9, saya boleh batasi ya waktunya ya, maksimal 15 menit saja. Ya, Begitu. ya, Baik. dikit kok, nggak banyak. Baik. Silahkan. Terima kasih. Sambung lagi. Itu udah connect kabel. Itu bisa, belum keluar. Ini di laptop udah ada. Di laptop mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir ini saya ingin tunjukkan beberapa pembohongan publik yang dilakukan oleh tim IMAT. Ya. Di antara sebetulnya banyak sekali ya, selama hampir 2 tahun ini mereka membanjiri media sosial dengan berbagai macam fitnah pembohongan, baik itu atas nama kitab kayak atas nama kalam ulama. Kalau kita nggak konfirmasi, nggak ngecek, bisa jadi banyak orang yang terpercaya, terpengaruh, baik itu mengenai kitab Samsud Dohiro, kitab Ansab Al-Asair Al-Arabiyah, juga kitab Al-Istizadah dan lain-lain.
Itu banyak sekali terjadi pembohongan publik di situ. Nah, diantaranya ini tentang narkoba juga, tentang narkoba yang katanya tim IMAT itu nggak ada narkoba internasional yang mengakui nasab Sadabah Alawi. Nggak ada, kata IMAT begitu. Padahal semua narkoba di seluruh dunia itu mengakui nasab Sadabah Alawi. Cuman orang awam oleh dia digiring untuk berpikir bahwa ini Robito Alawiyah ini cuman berdiri sendiri satu di Indonesia, yang dia itu hanya mengisbat nasabah Alawi, sementara internasional nggak ada yang mengakui. Nah, padahal narkoba asraf di dunia mulai Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir, Yaman, Hijaz, Jordan, Irak, Iran, Turki, Pakistan, semua narkoba di dunia ini mengakui nasab Sadabah Alawi. Bahkan Robito Alawiyah pun punya kerjasama dengan narkoba asraf ini. Nah, salah seorang mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir mencoba untuk tabayun ke narkoba asraf Mesir. Beliau adalah Muhammad Yasin Rahmatullah. Ada di akun Facebooknya dia, bisa dikontak kalau ingin konfirmasi. Beliau mendatangi narkoba asraf Mesir dan diterima oleh Muqarrir Lajnah Tahqiq Ansab Narkoba Asraf Mesir, yaitu Syarif Ahmad Yahya. Dan dia bertanya kepada Syarif Ahmad Yahya, apakah pada masa-masa dulu pernah terjadi khilaf tentang status Sadabah Alawi sebagai Ahlul Bait? Dan dijawab, tidak pernah. Terus Muhammad Yasin Rahmatullah juga ditunjukkan kitab rujukan narkoba asraf Mesir, namanya Musu'ah Al-Bait An-Nabawi, yang di situ